Sore, pukul 17:15, kami melakukan perjalanan dari kota Ambon menuju negeri Morella yang berada di Maluku Tengah. Dan saat ini kami masih berada di situ, sebuah negeri yang tak jauh dari Morella. Tentu perjalanan kami ini ada tujuannya. Kami akan menyaksikan sebuah tradisi unik di negeri Morella, yaitu Langangsa, sebuah tradisi malam 7 likur yang biasa dilaksanakan di malam 27 Ramadan. Dalam perjalanan kali ini, kami membutuhkan 15 menit lagi menuju negeri Morella. Kami sampai di negeri Morella beberapa menit sebelum waktu berbuka. Dan laut ini menjadi penduduk kami sebelum melaksanakan buka puasa. Pukul 18:50, beberapa menit setelah berbuka dan sholat maghrib, kami langsung mengikuti rangkaian kegiatan Langangsa, tradisi malam 7 likur ini. Tradisi Langangsa dimulai dengan pengumpulan buah-buahan di rumah-rumah oleh ibu-ibu. Buah-buahan ini diletakkan pada sebuah wadah yang terbuat dari pelepah sagu, kemudian diantar oleh para wanita ke masjid utama negeri Morella, Al-Mutakim. Terdengar bunyi tiang yang dipukul sebagai penanda untuk masyarakat sekitar. Ini berarti masjid sudah bersedia untuk menerima para warga yang akan membawa buah-buahan. Sementara di depan masjid sudah terdapat sebuah area yang nantinya akan menjadi tempat hadrat bagi para pria-pria untuk melakukan pertunjukan hadrat. Pukul 19:01, rombongan pertama yang membawa buah-buahan telah tiba. Ibu-ibu akan sigap berada di atas pick up untuk memberikan wadah-wadah ini kepada beberapa orang yang nantinya akan dibawa ke dalam masjid. Para pria-pria dewasa yang berbaju putih ini membantu untuk membawakan wadah-wadah buah ke dalam masjid. Mereka akan meletakkan buah-buahan ini di sudut-sudut masjid mengingat buah-buahan yang akan datang masih akan lebih banyak lagi. Gotong royong akan sangat terlihat di dalam masjid antara warga negeri Morella. Beberapa buah-buahan yang dibawa oleh warga ke Masjid Al-Mutakim ini sebagian besar merupakan buah-buahan hasil kebun warga. Untuk ukuran orang yang baru pertama kali menyaksikan tradisi ini, perhatianku cukup teralihkan dengan wadah yang dipakai untuk meletakkan buah-buahan. Wadah ini sendiri dibuat dari pelepah pohon sagu yang dibentuk menjadi persegi. Orang-orang di Kepulauan Maluku akan menyebutnya dengan gaba-gaba, dan gaba-gaba yang dipakai adalah gaba-gaba yang masih muda. Setelah dibentuk persegi, biasanya alas wadah ini akan dilapisi dengan daun pisang. Sekilas kita bisa menemukan kearifan lokal dari keterampilan masa lalu yang masih dipertahankan hingga saat ini. Sementara itu di depan masjid, area atraksi hadrat masih sepi pengunjung. Biasanya akan ramai jelang pukul 8 malam. Jadi makan tuh. Ambil, patut aja. Ambil dan makan. Ambil. Ambil. Kalau kan mbak usia. Mampi ambilan. Iya. Pi ambil lah. Bisa lah yang ada. Bisa. Oh iya. Pi, kalau kita kan Buah-buahan. Nah ini betul-betul terbuat dari tempat wadahnya dari dari sagu pohon sagu. Kalau sini bilangnya gaba-gaba. Nah ini beberapa penganannya kayak buah-buahan. Ini saya mau bawa pulang. Aku dikasih.
Pukul 19:17 menit, kita akan melihat lebih banyak anak-anak kecil berada di area masjid. Tentu mereka ingin merasakan meriahnya tradisi Langangsa. Beberapa orang bahkan keluar dengan buah-buahan dan juga beberapa snack. Pukul 19:30 menit, rombongan ibu-ibu lain datang dengan buah-buahan. Belum terlambat untuk membawakan Langangsa ke dalam masjid. Beberapa yang lain membawa Langangsa di atas kepala sembari menggandeng anak mereka. Sementara itu, mobil-mobil lain dengan penuh buah-buahan kembali datang ke masjid. Kembali tiang dipukul untuk memperingatkan para warga agar segera ke masjid. Jujur, di zaman modern ini mungkin kita akan jarang menemukan orang-orang yang mengumpulkan warga masih memanfaatkan bunyi yang dipukul dari tiang listrik, apalagi orang-orang yang berada di kota. Namun sekali lagi, kearifan lokal yang berada di sini benar-benar dipertahankan. Seperti yang terlihat, suasana dalam masjid makin ramai. Buah-buahan yang ditata di atas wadah-wadah yang terbuat dari pelepah pohon sagu ini sekilas menggiurkan. Para ibu-ibu makin sibuk menata semua buah-buahan ini dari sudut ke sudut. Pukul 8 tepat, orang-orang makin ramai di pelataran Masjid Al-Mutakim. Dan area yang terlihat dengan daun kelapa ini merupakan area yang akan dilakukan atraksi hadrat. Yang terdengar ini adalah nyanyian hadrat yang dilakukan oleh pria-pria Morella. Sementara pria yang menggunakan mic ini adalah pembantu utama dalam nyanyian hadrat. Sementara beberapa yang lain bertugas untuk memukul rebana. Hadrat yang akan dilakukan oleh pria-pria Morella ini akan dilakukan dengan dua sesi. Yang pertama dilakukan dengan duduk seperti yang terlihat ini. Urutan yang paling depan adalah para bapak-bapak. Mereka menggunakan kemeja yang dibalut dengan jas, sementara bawahannya menggunakan sarung, lengkap dengan kopiah. Sementara tangan mereka melambaikan sarut tangan semacam kain persegi yang bahasa daerah disebut dengan lenso. Lenso ini berwarna merah dan juga putih. Hadrat di kalangan Muslim Maluku merupakan sesuatu yang tak bisa dipisahkan dengan hari-hari besar Islam. Masyarakat-masyarakat pesisir di Maluku sering menghadirkan hadrat untuk beberapa event termasuk malam 7 likur. Hadrat sendiri berisi salawat, zikir dan juga doa, ada juga beberapa syair. Gerakan tangan memiliki harmonisasi dan perputarannya bisa ke samping kanan, samping kiri, atas maupun bawah. Biasanya nyanyian akan lebih semangat ketika para penonton semakin banyak. Pemandu hadrat yang paling depan akan melantangkan nyanyiannya dan diikuti oleh para peserta hadrat. Saat rehat untuk sesi kedua, aku baru sadar ternyata saat duduk di awal tadi mereka menggunakan bantal yang disarungi sebagai alas lutut. Sementara lantainya menggunakan alas dari terpal.
Sesi kedua hadrat akan segera dimulai. Aku sengaja mengambil gambar dari arah belakang barisan hadrat. Ternyata di bagian belakang merupakan barisan pria-pria yang lebih muda. Seorang pria yang menggendong anaknya tampak antusias menyaksikan hadrat. Waktu sudah hampir menunjukkan pukul 8:30 malam. Para peserta masih bersemangat. Malam 7 Likur sendiri di beberapa daerah diperingati dengan beberapa tradisi yang berbeda. Misalnya negeri Hitu yang melaksanakan malam 7 Likur dengan pawai obor yang besar dan juga bersalawat. Sementara negeri Wakal melaksanakan malam 7 Likur lebih awal sesuai perhitungan bulan Ramadan warga lokal. Kamu yang ingin berkunjung ke desa Morela dan menyaksikan atraksi malam 7 Likur di desa ini, kamu harus datang lebih awal setidaknya jam 5 sore. Dan perjalanan harus dimulai dari kota Ambon. Acara ini dilaksanakan setiap malam 27 Ramadan yang dimulai dengan pengumpulan buah-buahan dan atraksi hadrat. Tak terasa hadrat ini sudah berlangsung hampir 1 jam. Selama itu pula aku betah menyaksikan atraksi ini. Jujur, aku terakhir menyaksikan hadrat ketika peringatan Maulid Nabi tahun lalu. Beberapa daerah bahkan menghadirkan hadrat sebagai penyambutan tamu. Beberapa daerah lain melaksanakan tradisi ini ketika acara-acara pernikahan. Pukul 9:13, acara hadrat benar-benar berakhir. Para peserta hadrat akan meninggalkan area yang dipagari daun kelapa. Dengan demikian, warga juga akan bubar menandai berakhirnya malam 7 Likur. Beberapa akan pulang ke rumah dan beberapa lainnya akan menuju Masjid Al-Mutakim negeri Morela. Pelaksanaan sholat Isya yang dilanjutkan dengan tarawih akan menjadi penutup yang indah di malam 27 Ramadan ini.